Shalom, saya Monique Rickers dari Fakta Israel. Saudara, saya ingin membahas video dari Bosman Mardigu yang berjudul Yahudi Pesek. Nah, di sini dikatakan menurut Bosman, Alkitab dari tahun 1905 menyebut bahwa tanah yang ada adalah tanah Palestina dan Yesus adalah dari tanah Palestina, bukan Israel. Namun kaum Zionis masuk ke dalam dan mengubah Injil. Itulah strategi mengubah catatan sejarah. Nah, pertama kita bahas dulu ya, bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi dari suku Yehuda, bangsa Israel. Bahkan ketika Yesus lahir, ada orang Majus datang dari negeri di timur yang diduga adalah dari Persia. Mereka datang untuk memberikan persembahan untuk bayi Yesus. Dan mereka mengatakan, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Nah, itu semua ada di dalam Alkitab. Nah, Yesus bukan orang Palestina, karena waktu Yesus lahir, Palestina itu belum ada. Ada namanya Filistin. Tetapi Filistin dan Palestina adalah dua entitas yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Satu, Palestina itu yang ada sekarang ini adalah orang Arab. Arab Palestina, bahasanya Arab, tradisinya Arab, sejarahnya sejarah Arab dan sebagainya. Tetapi Filistin yang ada di dalam Alkitab itu datang dari Kreta. Di dalam Alkitab itu namanya Kaftor. Jadi beda, karena Kreta itu adalah Yunani. Jadi satu orang Arab Palestina, satunya lagi Filistin, orang datang dari Yunani. Jadi berbeda ya. Nah, Yesus bukan orang Arab, Yesus bukan orang Yunani. Yesus orang Yahudi. Nah, kemudian dikatakan di dalam konten video Bosman Mardigu, tanah Palestina itu adalah yang asli, bukan tanah Israel. Yang mengubah itu semua adalah kaum Zionis. Untuk apa Pak Bosman kaum Zionis mengubah nama wilayah? Jelas-jelas Zionis itu adalah orang-orang Yahudi yang ingin pulang kembali ke Sion. Sion adalah nama lain dari Yerusalem. Sion adalah nama bukit yang ada di kota Yerusalem, Bukit Sion. Bahkan saya dari kecil, dari sekolah minggu sudah diajarin lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Dari dulu sudah ada pengertian, pemahaman tentang Sion. Nah, apa hubungannya jadinya dengan Zionis? Yaitu hanya istilah. Istilah kaum Yahudi diaspora yang terserak di seluruh dunia yang menginginkan pulang kembali ke tanah nenek moyang. Ke tanah di mana Abraham, Ishak dan Yakub pernah ada. Tanah di mana bangsa Israel berdiri sejak ribuan tahun yang lalu. Bangsa Israel yang mana mungkin Anda bertanya? Bangsa Israel yang mungkin Anda kenal adalah satu contoh, Raja Daud. Raja Daud itu adalah raja dari kerajaan Israel, saudara. Raja Daud itulah yang mendirikan Yerusalem. Lalu anak Raja Daud namanya Raja Salomo. Mungkin Anda kebanyakan mengenalnya sebagai Sulaiman. Nah, mereka, Daud dan Sulaiman ini adalah raja kerajaan Israel. Kerajaan Israel berdiri di lokasi yang sama dengan negara Israel saat ini.
enggak berubah, enggak berbeda. Sama lokasinya, tapi mungkin luas wilayah kekuasaannya saja yang berbeda. Tetapi secara teritori, batas-batasnya sama. Poin saya adalah, untuk apa Zionis mengubah Injil? Mereka itu, Zionis itu orang Yahudi. Mereka itu tidak baca Injil, kecuali orang Yahudi ini menjadi pemeluk Kristen, menjadi pengikut Kristus. Nah, orang-orang Zionis, mereka hanya berurusan dengan kembali ke tanah di mana nenek moyang mereka ada. Saudara, kaum Zionis itu tidak perlu mengubah Injil. Mereka tidak perlu mengubah kitab suci. Karena faktanya memang mereka itu adalah orang-orang yang terserak, yang kembali pulang ke tanah Israel, yang namanya pada saat itu diubah pada tahun 135 Masehi menjadi Palestina. Yang mengubah adalah Kaisar Romawi bernama Hadrian. Mengapa Hadrian mengubah nama wilayah Israel yang dikenal sebagai Yudea menjadi Palestina? Karena pada saat itu ada pemberontakan orang Yahudi. Orang Yahudi berjuang melawan Romawi. Nah, Hadrian sebagai penguasa saat itu ingin menekan orang-orang Yahudi, sehingga satu hal yang ditekan yang paling utama, yang paling duluan adalah semangat nasionalismenya mereka. Akhirnya nama dari Yudea itu diubah menjadi Palestina, yang diambil dari kata Filistin, Palestina. Hadrian ingin menunjukkan bahwa wilayah Yudea itu dinamakan sesuai dengan musuh bebuyutannya bangsa Israel. Itulah strateginya Hadrian, strateginya Romawi. Nah, kembali ke konten dari Bosman Mardigu, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini adalah menurut saya sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan sejarah. Jadi saya hanya ingin mengucapkan, silakan Anda cek dan recheck setiap konten. Silakan Anda selalu mencari tahu lebih dulu setiap informasi yang Anda terima. Saya hanya bisa menyampaikan sedikit saja, tetapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini Anda bisa memahami. Zionis adalah orang-orang yang mudik, yang pulang ke tanah perjanjian, yang pulang ke kampung halaman. Dan itu adalah hal yang lumrah, hal yang normal. Banyak orang di Indonesia kalau lebaran pada mudik. Nah, demikian juga orang Yahudi. Orang Yahudi kan punya kampung halaman juga. Bukan hanya Pak Bosman doang loh yang punya kampung halaman. Bukan hanya Pak Bosman doang yang mudik. Orang Yahudi pun mudik, dan itulah Zionis. Selamat belajar sejarah. Salam damai dari Fakta Israel.